Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita akan terus belajar firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Tentunya kita akan juga menggunakan program 365 hari yang mengubahkan. Dari pembacaan Alkitab kita akan belajar dari kitab Yudas. Dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sekali lagi kitab Yudas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Kerendahan Hati untuk Melayani. Puji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini. Dan mari kita akan terima berkat firman Tuhan, pesan Tuhan yang luar biasa dari Renungan 79 kita. Kita akan terlebih dahulu mengobservasi ayat yang kita sudah baca. Di sini kita melihat yang menuliskan kitab ini adalah Yudas, ya. Tetapi di sini Yudas yang dimaksudkan bukanlah Yudas Iskariot yang telah berkhianat, yaitu salah satu dari murid Tuhan Yesus, atau juga murid Tuhan Yesus yang lain yang disebutkan Yudas yang bukan Iskariot, yang termasuk dalam murid Tuhan Yesus atau sering disebut sebagai Tadeus. Ya, jadi bukan Yudas Iskariot atau Yudas murid Tuhan Yesus yang lain, ya, jadi bukan ya Bapak Ibu. Tetapi di sini kita melihat Yudas yang kita temukan dalam kitab ini adalah yang pertama, Yudas ini tidak menyebutkan bahwa dirinya rasul. Ya, memang bisa saja dia adalah seorang rasul karena dia adalah seorang pelayan Kristus yang menyampaikan berita Tuhan juga, tetapi dia tidak menyebutkan hal itu. Dan jika kita melihat di dalam ayat yang ke-17, di sana Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Yudas ini seperti membedakan dirinya dari rasul-rasul yang lain, ya. Kemudian kita bisa melihat di sini Yudas mengakui dirinya sebagai seorang saudara dari Yakobus. Ya, jadi di sini kita bisa melihat salah satu identitas dari Yudas, yaitu adalah dia saudara Yakobus. Ada yang menafsirkan Yakobus ini adalah juga saudara dari Tuhan Yesus, sehingga ada kemungkinan juga Yudas ini saudara dari Yesus. Tapi itu hanyalah tafsiran yang banyak orang yang mempelajarinya. Tapi di sini yang jelas Yudas berkata bahwa dia adalah seorang saudara dari Yakobus. Nah, kemudian surat Yudas ini ditujukan kepada semua orang yang terpanggil. Nah, yang dikasihi dalam Allah dan juga yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Tentunya surat ini berarti ditujukan kepada kita semua, umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita pun terpanggil, kita terpilih, dan kita dikasihi di dalam Allah, dan kita juga dipelihara untuk menyembah, mengiring Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kemudian di sini kita melihat Yudas menyatakan bahwa tujuannya mula-mula adalah menulis surat ini untuk menyampaikan tentang sifat keselamatan, ya. Dan kemudian kita bisa melihat juga tujuan Yudas menuliskan surat ini yang lain. Di sini dikatakan bahwa dia terdorong untuk menulis surat ini karena ada guru-guru palsu yang memutarbalikkan kasih karunia Allah, ya, dengan kemudian ajaran-ajaran Kristus, sehingga dengan demikian melemahkan kebenaran di dalam gereja atau di tengah-tengah jemaat Tuhan yang sudah percaya Yesus. Dan kemudian Yudas hadir dengan suratnya ini kemudian memberikan penjelasan-penjelasan untuk tetap menjelaskan kebenaran sehingga jemaat dan gereja tidak bingung, ya, tidak salah juga melangkah dan tidak disesatkan dengan ajaran-ajaran yang sudah diputarbalikkan. Nah, di sini Yudas juga mendorong orang percaya untuk waspada dan untuk menaruh belas kasihan, ya, dan kemudian juga ketakutan bagi mereka akan Tuhan, supaya mereka tidak goyah, tidak mudah terpengaruh, sehingga imannya tetap kuat hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Yudas akan menutup suratnya dengan suatu
peningkatan pengilhaman dalam ucapan berkatnya yang kita bisa pelajari dalam akhir dari surat Yudas ini. Nah, itu adalah observasi yang kita bisa temukan dari ayat yang kita sudah baca tadi. Kemudian interpretasinya Bapak Ibu. Ya, dalam kitab Yudas ini hal apa yang dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, di sini kita akan belajar dari pribadi Yudas itu sendiri Bapak Ibu. Yudas ini adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah pelayan Kristus yang setia. Dan tentunya ada hal baik dan juga teladan iman yang bisa kita temukan dan bisa kita juga turuti dari pribadi Yudas ini. Yaitu adalah kerendahan hatinya. Kerendahan hati Yudas untuk melayani Kristus. Ya, kita akan melihat bersama-sama seperti apa kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yudas ini dalam melayani Tuhan. Seperti yang kita sudah bahas tadi di dalam bagian observasi bahwa Yudas ini tidak menyebutkan dirinya sebagai seorang rasul. Meski ada kemungkinan besar dia adalah seorang rasul karena dia juga adalah seorang pelayan Kristus di zaman rasul-rasul yang kemudian juga menyampaikan kebenaran Allah. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana ada kerendahan hati dari Yudas ini Bapak Ibu. Ya, di mana Yudas ini menyebut dirinya sebagai seorang hamba Kristus. Ya, dia memang tidak menyebutkan dirinya sebagai seorang rasul. Yang rasul yang notabene adalah seorang yang kemudian dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang kemudian ditempatkan di satu daerah dan kemudian banyak dikenal oleh orang-orang. Tetapi di sini Yudas ini menggambarkan dirinya, menyebutkan dirinya sebagai seorang hamba Kristus. Merupakan kehormatan besar bagi seorang pelayan Tuhan jika dia disebut sebagai hamba Yesus Kristus. Ya, sungguh luar biasa. Sebelum ditunjuk sebagai rasul pun mereka adalah hamba. Dan sesudah menjadi rasul pun mereka juga tetaplah hamba Kristus. Dan ini yang menjadi kebanggaan dari Yudas ini yang kemudian dia sebutkan di dalam suratnya, di dalam ayat 1 tadi, dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Ya, ini dia tempatkan sesudah dia menyebutkan namanya dan kemudian dia menyebutkan gelarnya, yaitu hamba Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hatinya, itulah yang menjadi kebanggaan bagi Yudas, yaitu bahwa dia adalah hamba Kristus. Saya bacakan satu ayat di dalam Kolose 3 ayat 24, namun saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ingat bahwa Tuhanlah yang akan memberikan upah kepadamu ketika dia kelak memberikan berkat yang sudah dia janjikan kepada kita yang diangkat sebagai anak-anaknya. Jangan lupa bahwa kamu sebenarnya bekerja bagi Kristus Yesus, penguasa kita sebagai hamba-hambanya. Puji Tuhan, ayat ini diterapkan Yudas dalam kehidupannya. Dia tidak lupa bahwa dirinya ini bekerja bagi Yesus dan dia adalah seorang hamba Yesus. Dan itu menjadi kebanggaan di dalam dirinya. Dia dengan kerendahan hati, dia mengakui bahwa dirinya hamba Yesus dan dia benar-benar menghamba, melayani Kristus di dalam kehidupannya. Dia menyampaikan kebenaran yang awalnya sudah diputar balikkan dengan segala macam ajaran, tapi dia datang dengan suratnya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa akan ada hukuman bagi guru-guru palsu yang sudah memutarbalikkan kebenaran itu. Walaupun hanya satu pasal saja ya kitab ini, ya surat yang dituliskan, tapi sangat luar biasa. Menyampaikan satu kebenaran yang dahsyat, bahkan juga ada ucapan berkat yang disampaikan Yudas di akhir suratnya ini. Nah, ini kiranya menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu, supaya kita juga memiliki kerendahan hati untuk kita melayani Yesus. Kita mau, kita terima, kita sukacita dikatakan sebagai hamba Yesus, hamba Kristus yang melayani Dia. Ini kiranya menjadi kebanggaan bagi kita semuanya ketika kita menjadi hambanya Kristus, ketika kita mau melayani Kristus. Ini menjadi kesukaan bagi kita semua. Sesungguhnya melayani Tuhan adalah anugerah terindah. Dan kelak ada berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita saat kita tetap setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Kemudian aplikasinya Bapak Ibu, apa yang dapat kita lakukan meneladani pribadi dari Yudas ini? Yang pertama, tentunya mari kita beri diri untuk kita melayani Tuhan. Khususnya dalam pelayanan-pelayanan yang bisa kita temukan di dalam gereja, di dalam ibadah atau di dalam grow. Bapak Ibu bisa melayani baik itu pelayanan altar, Bapak Ibu bisa melayani sebagai penyambut jemaat mungkin, atau memimpin doa.
Mimpin doa bisa dalam sebuah ibadah, tidak hanya di gereja, tapi di dalam grow yang Bapak Ibu ikuti. Kemudian mungkin ketika ada ibadah, kemudian bertugas membawa kantong persembahan, lakukan hal tersebut. Atau juga pelayanan, ya di mana kita bisa saling sharing, saling bercerita satu sama lain. Dan ini banyak kita lakukan di dalam grow ini. Mari kita mau lakukan bersama-sama sebagai bentuk pelayanan kita ya kepada Tuhan. Memberi diri dalam pelayanan, apapun itu bentuknya, yang mampu kita lakukan, yang bisa kita kerjakan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Mari kita kerjakan. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah tetap setia melayani Tuhan. Ya ini bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi diri untuk melayani Tuhan. Mari kita mau tetap setia, bertahan sampai akhir. Tetap terus pelayanan, apapun bidang pelayananmu terus kerjakan. Terus kerjakan, jika di jadwal pelayanan atau dimintai tolong untuk membantu pelayanan, kerjakan untuk Tuhan. Itu adalah kebanggaan bagi kita karena kita ini adalah hamba Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami memiliki kerendahan hati di dalam melayani Tuhan. Dan sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu Kristus. Kami rindu hidup kami benar-benar memuliakan Tuhan. Dan kami bisa melayani Tuhan melalui setiap pelayanan kami dapat kerjakan di dalam gereja. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin setia, melayani Kristus dan semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, keluarga GPD LSAD Magelang senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa, kami aminkan dan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.